Tiga bahan ini bisa menyebabkan hasil bakso kita kempes mengecil dan jadi jelek nih tampilannya. Karena beberapa hari ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya seputar tampilan bakso, terutama yang mengecil jadi kempes, maka pembahasan kita hari ini tidak membahas masalah tekstur. Jadi kalau mau kenyal, keras, bahan tambahan apa, kita nggak bahas ke sana. Kita murni bahas masalah tampilan saja. Kenapa kok hasil bakso kita jadi kempes? Nah, kalau kita ngomong bakso jadi kempes, sebenarnya ada dua hal yang menyebabkan. Tapi tadi kan di awal saya bilang 3 faktor. Sabar, dua dulu. Yang pertama, bakso jadi kempes itu bisa jadi karena proses yang natural, atau yang kedua, terjadi karena proses yang tidak natural atau dipaksakan. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita membuat bakso, pada dasarnya bakso tidak didesain, tidak dibikin untuk bisa mengembang besar. Bakso sendiri kalau hasilnya bisa mengembang gede waktu panas, biasanya dia ketambahan bahan yang namanya karbonat. Dimana karbonat ini kalau dia ketemu dengan asid, ketemu dengan cairan, mereka bertiga bereaksi, kena panas, mereka bereaksi menguapkannya jadi karbon dioksida, sehingga tampilan bakso itu kelihatannya membesar. Efeknya yang jadi masalah, ketika panas tadi kan membesar, tapi ketika dingin dia akan kembali mengecil. Nah, karena itu kalau kita ternyata mengandung karbonat dalam resep kita, pasti hasilnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, bahan apa yang mengandung karbonat? Nah, paling simpel bahan yang mengandung karbonat ada baking soda, ada baking powder. Ini pasti mengandung karbonat karena namanya sodium bikarbonat. Masalahnya, Anda yakin Anda nggak pakai dua bahan ini, tapi masih kejadian seperti itu. Alternatif lain, bahan yang biasanya mengandung karbonat tapi tidak disadari, itu adalah tepung premix atau tepung pengenyal sasetan. Nah, ini memang kalau dua ini, tepung premix dan pengenyal sasetan, tidak semua mengandung karbonat. Cuma setahu saya, mayoritas merek-merek itu mereka mengandung karbonat. Sehingga kalau Anda sudah yakin nggak pakai baking soda, nggak pakai baking powder, tapi masih mengembang, kemungkinan dari ini tadi, tepung premix dan pengenyal sasetan. Anda tinggal pilih salah satunya, biasanya mengandung karbonat. Nah, oke, sekarang Anda sudah tahu penyebabnya apa, solusinya gimana. Kalau solusi terbaik untuk hal seperti ini, sayangnya tidak ada bahan yang bisa membantu untuk setelah besar ketika panas, bertahan stabil ketika dingin itu tidak bisa. Karena kembali, sebenarnya bukan masalah alaminya bakso, sehingga tidak bisa dipaksakan stabil. Tentu kalau sudah seperti ini, solusi terbaik ya jangan pakai bahan-bahan itu. Nah, yang bikin repot, satu, ada mitos yang mengatakan bakso kalau mau kenyal keras itu mesti pakai baking soda, baking powder. Itu mitos, lupakan aja, gampang. Yang susah, kalau Anda nggak pakai pengenyal sasetan, nggak pakai tepung premix, terus gimana? Solusinya sih sebenarnya gampang. Anda tinggal pakai bahan alaminya saja, bukan bahan alami, bahan dasarnya saja. Tepung premix, tepung pengenyal sasetan, itu mereka terdiri dari tepung yang ditambah dengan fosfat. Tinggal fosfatnya pakai apa? STPPK atau Wendapos, itu kembali ke masing-masing perusahaan. Sehingga kalau Anda perlu mengenyalkan, tapi Anda tidak mau kena efek samping, paling aman Anda langsung pakai bahan dasarnya aja. Anda pakai STPP atau Anda pakai Wendapos. Seharusnya ini beres. Yang kedua, yang susah itu karena bakso kita kempes karena proses yang alami. Proses yang alami yang saya maksud gimana? Ini. Kalau kita bikin bakso, tentu kandungan utamanya apa? Daging, terus tepung, bumbu-bumbu, dan cairan, ya kan? Cairan ini bisa dari es batu, bisa dari air yang ditambahkan waktu giling, sebaiknya jangan ya, pakai es batu aja. Atau bisa juga dari kandungan cairan yang ada dalam daging. Nah, tahukah Anda, cairan yang ada dalam daging, es batu, terus atau mungkin kalau ditambahin air lagi, sebenarnya mereka akan diikat, mereka akan jadi stabil kalau ada pengikatnya. Umumnya pengikat yang paling basic adalah protein dari daging. Yang akan bikin tampilan bakso kita kempes, mengecil, itu karena ikatannya dia nggak bagus. Jadi bayangkan ini tangan saya, ini bakso ya, diikat. Nah, oke. Kalau ikatannya kuat, dia akan stabil, karena airnya terkunci di dalam nih. Tapi, kalau ternyata ikatannya nggak kuat, dia akan seperti ini. Ya, merenggang, sehingga lama-kelamaan airnya ini netes, keluar. Jadi, bukan netes yang gini, tapi akan keluar. Keluar, entah itu keluar di bawah atau menguap, intinya dia keluar. Sehingga, kalau bakso Anda sudah bagus, tapi lama-lama kempes dan Anda memastikan tidak pakai pengembang, kemungkinan ini penyebabnya. Lantas sekarang solusinya gimana? Nah, solusinya sendiri sebenarnya sudah kita bahas. Hal yang termudah supaya ikatan bakso kita lebih kuat sehingga cairannya ini loss-nya itu lebih sedikit, itu sebenarnya tinggal menambahkan fosfat saja. Nah, tadi kan kita sudah bahas, fosfat bisa dari STPP atau Wendapos.
Kalau secara jenis fosfat itu kan memang macamnya banyak, di mana ada yang efektif dan ada yang tidak. Sehingga dengan pemakaian fosfat, mau Anda pakai STPP yang mungkin kurang efektif atau mau pakai Wendapos yang lebih efektif, hasil ikatan bakso kita ini akan jadi lebih kuat, dan ini yang akan membuat cairan ini jadi lebih bertahan di dalamnya, jadi tidak gampang keluar. Hal kedua yang bisa kita lakukan kalau sudah seperti ini untuk mempertahankan cairan, tentu kita bisa menggunakan bahan-bahan yang sifatnya memang mengikat cairan. Apa? Bisa dari karagenan, KRI 02, atau mungkin Anda pakai serbuk protein M100FT. Ini bisa membantu sekali untuk mengikat cairan tadi supaya hasil baksonya lebih stabil. Nah, faktor ketiga yang terakhir nih, kenapa bakso bisa kempes itu karena kemungkinan ada pemakaian tepung yang terlalu banyak. Nah, korelasinya apa? Ini. Tepung ini salah satu bahan yang cukup menarik karena kita pakai tepung kan kita pikirnya untuk bikin lebih murah kan. Padahal tepung ini memiliki suatu sifat yang cukup berbeda karena kalau tadi kita bahas masalah fosfat, STPP, Wendapos itu dia akan aktif ketika adonannya dibikin. Jadi ketika digiling itu aktif, proteinnya lebih bagus dan sebagainya. Sementara kalau tepung dia baru aktif itu ketika panas. Jadi ketika baksonya kita masukkan ke air rebusan, dia direbus kena panas, dia baru aktif. Nah, yang menarik, tepung itu punya dua struktur utama, yaitu amilose dan amilopektin, di mana dua struktur utama ini, Anda bayangkan aja tangan. Ketika dia terkena panas, jadi ketika baksonya direbus, si amilose dan amilopektin ini akan membuka. Jadi istilahnya kayak misalkan Anda untuk visual ya, tangannya ini buka. Nah, ketika membuka, dia akan mengambil sesuatu, yaitu air, diambil, dan ketika dia dingin, dia akan kembali lagi. Dapat gambaran nggak? Jadi, saya bakso, saya direbus, masuk rebusan, tangan saya buka, saya akan ngambil cairan dari air rebusan kita, terus ketika saya ditiriskan, saya akan mengecil kembali, saya akan mengikat air ini tadi bersama saya. Sehingga biasanya kalau hasil bakso yang masih panas yang baru direbus, umumnya dia lebih gede, lebih berat. Itu karena ada air dari rebusannya, jadi bukan dari penggilingannya. Air dari rebusannya itu terikat karena proses aktivasi dari si tepung tadi. Yang jadi masalah, bakso akan mengecil itu karena tepung sifatnya dia tidak bisa stabil mempertahankan air yang dibawa tadi. Jadi saya ngambil air dari rebusan, saya ambil gini, lama-lama keluar semua, netes. Nah, makanya ini yang bikin hasil bakso kita biasanya sudah agak membesar sedikit, tapi ketika dingin mengecil karena cairannya keluar. Nah, ini tadi. Terus kalau sudah seperti ini, solusinya gimana? Ya, solusinya sendiri sama seperti nomor 2 tadi, yaitu penggunaan fosfat itu bisa membantu mempertahankan. Terus yang kedua, kalau Anda menggunakan tepung dan Anda kombinasi dengan karagenan atau serbuk protein M100FT, ini bisa membantu untuk mempertahankan tangannya ini tadi. Jadi istilahnya itu, ini cuma sekedar visual supaya Anda dapat gambaran. Kalau saya tangannya buka, saya ngambil sesuatu, ini kan berongga nih, kelihatan ya, berongga. Ketika kita menambahkan bahan tambahan seperti karagenan atau M100FT, harapannya itu tangannya lebih rapat. Kalau sudah lebih rapat, harapannya cairannya itu tidak terlalu banyak yang keluar. Nah, makanya sekarang kita sudah tahu ada 3 faktor yang membuat bakso itu bisa kempes, bisa mengecil tampilannya. Yang pertama karena ada proses yang tidak wajar, yaitu dari pengembang, sebaiknya Anda jangan pakai. Atau yang kedua, itu daya ada pelepasan cairan, di mana pelepasan cairan ini bisa karena airnya terlalu banyak, atau karena ada reaksi tepung yang terlalu banyak juga ketika kita merebusnya. Makanya solusi terbaik sebenarnya 2 ini dipastikan pas dulu. Takaran es baiknya jangan berlebihan supaya hasilnya stabil, dan takaran tepung juga jangan terlalu banyak. Selain lebih stabil, bisa membantu tekstur bakso kita lebih enak. Tapi kalau ternyata Anda tidak bisa mengakali hal ini dengan sempurna, solusi terbaik apa? Tentu menambahkan bahan tambahan pangan seperti fosfat, bisa STPP, bisa Wendapos, atau bahan-bahan yang khusus mengikat cairan tadi, seperti karagenan KRI 02 dan serbuk protein M100FT.